Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang bauran pemasaran. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Irfan Nugroho dan teman saya ini Al Abidah. Kemudian ada Erli Tanur Sofa dan Khozi Nur Ihsan. Nah, langsung saja yang pertama yaitu ada pengertian dari bauran pemasaran. Marketing mix atau bauran pemasaran itu adalah perangkat atau alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan yang dipadukan oleh firm untuk menghasilkan respon yang diinginkan, atau dapat diartikan sebagai semua faktor yang dapat dikuasai oleh seorang manajer dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Nah, Kotler mendefinisikan bahwa bauran pemasaran itu adalah kelompok kiat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran pemasaran dalam pasar sasaran. Untuk yang selanjutnya ada unsur dari bauran pemasaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai unsur-unsur dalam bauran pemasaran. Yang pertama itu ada produk. Produk ini merupakan menjadi salah satu komponen yang penting ya. Dan produk ini menurut Asauri adalah barang atau jasa yang dihasilkan untuk digunakan oleh konsumen guna memenuhi kebutuhannya dan memberikan kepuasan. Kemudian produk ini juga dapat didefinisikan sebagai apa saja yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan dalam hal konsumsi atau akuisisi. Nah, produk ini adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan kegiatan ataupun kebutuhan. Ya, selanjutnya ini ada perencanaan produk. Nah, dalam perencanaan produk ini harus memiliki atau terdapat 3 tingkatan. Yang pertama yaitu produk inti. Ini merupakan jasa untuk memecahkan masalah atau manfaat inti yang dicari konsumen ketika membeli suatu produk. Kemudian yang kedua ada produk aktual. Produk aktual ini merupakan bagian dari produk yang meliputi tingkatan mutu, sifat, rancangan, nama merek, dan juga pemasaran, serta sifat yang lainnya yang nantinya itu digabungkan untuk memberikan manfaat dari produk inti. Tingkatan yang ketiga yaitu produk tambahan. Produk tambahan ini adalah tambahan servis atau pelayanan dan juga manfaat bagi konsumen yang diberikan di sekitar produk inti dan juga produk aktual. Selanjutnya ada klasifikasi produk. Secara tradisional, klasifik produk dalam pemasaran ini berdasarkan ciri-cirinya itu antara lain berupa daya tahan, wujud, dan juga penggunaannya baik konsumen ataupun industri. Nah, sedangkan barang konsumen diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan belanja produk yang dibeli oleh konsumen akhir itu dibagi menjadi 4 produk. Yang pertama yaitu produk sehari-hari. Ini merupakan produk konsumen yang sering dibeli oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua ada produk shopping atau shopping product. Ini merupakan produk konsumen yang dalam proses memilih dan membeli ditandai dengan membandingkan kesesuaian mutu, harga, dan juga gaya. Yang ketiga ada produk khusus atau specialty product. Ini merupakan produk konsumen dengan karakteristik unik dan juga atau mengidentifikasikan merek yang dicari oleh kelompok besar pembeli, sehingga pembeli bersedia melakukan usaha khusus untuk membeli produk yang kita pasarkan. Selanjutnya, klasifikasi produk yang keempat ada produk yang tidak dicari. Ini adalah produk konsumen yang keberadaannya tidak diketahui oleh konsumen, dan atau kalaupun diketahui itu biasanya produknya itu tidak terpikirkan atau tidak ada kepikiran untuk membeli produknya.
Selanjutnya yaitu harga. Menurut Bayu Swasta, harga dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa harga adalah nilai suatu barang ataupun jasa yang diukur dengan sejumlah uang, di mana untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang diinginkan, maka konsumen harus rela membayar ataupun mengeluarkan sejumlah uang. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Yang pertama adalah bertahan hidup, di mana ketika menghadapi persaingan produk yang gencar, maka dapat diberlakukan harga jual yang lebih rendah agar dapat tetap memproduksi dan persediaan bisa tetap berputar. Kemudian, memaksimalkan laba jangka pendek, yaitu menetapkan tingkat harga tertentu untuk memperoleh keuntungan maksimal. Dalam hal ini yang lebih diutamakan merupakan keuntungan jangka pendek. Yang selanjutnya yaitu unggul dalam bagian pasar. Perusahaan yang memiliki bagian pasar yang dominan maka akan menikmati struktur biaya yang rendah dan juga keuntungan jangka panjang yang tinggi. Yang terakhir yaitu unggul dalam kualitas produk. Dalam hal ini, perusahaan akan menetapkan harga yang tinggi agar dapat melakukan pengembangan dan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Selanjutnya yaitu metode penetapan harga. Yang pertama ada cost plus pricing, yaitu metode yang sering dilakukan oleh para produsen untuk menentukan harga jual satu unit barang dan ditambah satu jumlah tertentu untuk menutup laba. Yang kedua yaitu markup pricing yang sering digunakan oleh pedagang, yaitu dengan menambah harga jual dengan sejumlah markup. Markup di sini maksudnya merupakan kelebihan harga jual di atas harga beli. Kemudian BEP atau metode break even, yaitu harga jual produk sama besarnya dengan biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu penetapan harga dalam hubungan dengan pasar. Dalam hal ini, harga tidak ditentukan berdasarkan biaya produksi, namun harga yang menentukan biaya perusahaan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya adalah unsur pemasaran yaitu promosi. Nah, Huriyati mengatakan promosi itu merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Seperti halnya dengan unsur bauran pemasaran yang lain, promosi juga mempunyai kombinasi dalam menunjang pemasaran suatu produk ataupun jasa. Nah, dalam hal ini kombinasi unsur promosi lebih dikenal dengan promotional mix atau bauran promosi yang meliputi periklanan, personal selling, publisitas, dan promosi penjualan. Nah, periklan ini merupakan bentuk presentasi dari promosi non-pribadi tentang ide barang dan jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Kemudian, personal selling ini adalah merupakan presentasi lisan dan percakapan dengan suatu calon pembeli atau lebih yang ditunjuk untuk menciptakan penjualan. Kemudian ada publisitas, itu merupakan pemberitahuan secara komersial di media massa atau sponsor secara non-pribadi dengan tujuan untuk mendorong permintaan atas produk, jasa, atau ide perusahaan. Kemudian yang terakhir ada promosi penjualan. Itu adalah merupakan kegiatan pemasaran selain periklanan, personal selling, dan publisitas yang mendorong pembeli barang oleh konsumen. Nah, kegiatan promosi penjualan diantaranya itu ada pameran, peragaan, demonstrasi, dan sebagainya. Ya, selanjutnya yakni nomor 4, tempat. Menurut Huriyati menjelaskan untuk produk industri manufaktur pledge diartikan sebagai saluran distribusi, sedangkan untuk produksi jasa pledge diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Dalam perekonomian sekarang ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya ke konsumen. Akan tetapi dalam mengembangkan pangsa pasar, produsen banyak melalui tahapan perantara untuk memasarkan hasil produksinya. Nah, perantara
perantara guna menunjang pemasaran suatu produk. Di situ terdapat ada 4 macam. Yang pertama yakni saluran distribusi untuk barang konsumsi. Perantara yang melakukan fungsi pelayaran barang dari tangan produsen ke tangan konsumen akhir pada 3 macam, yaitu agen, pedagang besar, dan pengecer. Selanjutnya saluran distribusi untuk barang produksi, yakni saluran distribusi ada beberapa macam. Yang pertama yakni saluran distribusi langsung. Yang kedua yakni saluran distribusi menggunakan satu perantara distributor industri. Selanjutnya yaitu manajemen saluran distribusi. Untuk manajemen saluran distribusi pada dasarnya merupakan sistem perilaku yang kompleks karena di dalamnya terjadi interaksi antara manusia dan perusahaan untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan perusahaan. Oleh karenanya, saluran distribusi ini tidak tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan perubahan sistem. Selanjutnya, lokasi yang strategis. Penentuan lokasi untuk pemasaran juga mempengaruhi jumlah volume penjualan produk yang dihasilkan sebuah perusahaan. Oleh karenanya, sebuah perusahaan akan mencari lokasi yang strategis untuk digunakan sebagai lokasi produksi maupun lokasi distribusinya. Jika terdapat penelitian pasar, telah diketahui daerah-daerah potensial sebagai tempat produk yang diproduksi yang dihasilkan perusahaan, maka yang terpenting adalah menentukan daerah yang strategis untuk para perantara dalam menyalurkan barang hingga sampai ke tangan konsumen. Ya, mungkin dari kelompok kami dalam mempresentasikan tentang bauran pemasaran cukup sekian. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.